Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak sekalian. Pada pertemuan kali ini kita teruskan dengan materi yang berikutnya, yaitu setelah kita membahas tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Ya, kita sudah membahas yaitu tentang kekhasan atom karbon, kemudian alkana. Ya, alkana kemarin alkana sudah kita sampaikan, tata namanya sudah. Ya, mohon anak-anak perhatikan apa yang sudah saya sampaikan pada pertanyaan yang lalu, bagaimana memberi tata nama dari alkana ya. Nah, untuk video tutorial kali ini kita teruskan dengan alkena nana ya. Alkena, ada alkana, alkena dan alkuna. Oke, kita lihat untuk alkena ini. Alkena nah ya, ini alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki satu ikatan rangkap. Jadi ini ada hidrokarbon alifatik tak jenuh, ya, tidak jenuh. Artinya tidak jenuh itu ya dia itu masih bisa menerima atom H dari luar sehingga menjadi jenuh, menjadi katanya tunggal ya. Kalau alkana kemarin kan jenuh. Kenapa kok jenuh? Karena katanya tunggal, berarti rantai karbonnya sudah tidak bisa menampung atom lain dari luar sehingga dikatakan itu adalah jenuh ya. Nah, senyawa yang mempunyai dua ikatan rangkap disebut alkadiena. Kalau ini ada satu ikatan rangkap nama alkena, tetapi kalau dia itu memiliki dua ikatan rangkap disebut alkadiena. Kalau tiga alkatriena dan seterusnya ya. Rumus umum alkena ini CnH2n. Ya, kamu cek ini ya. Jadi CnH2n. Kalau C-nya sebanyak N, maka hanya sebanyak 2N. Kalau ini ada 2 berarti 4, 3, 6, 4, kemudian 8 dan seterusnya ya. Jadi ini rumus umum alkena CnH2n. Kalau alkana kemarin, alkana CnH2n plus 2. CnH2n plus 2 ya. Baik. Bagaimana untuk tata nama alkena? Yang pertama nih, untuk alkena rantai lurus, nama alkena rantai lurus sesuai dengan nama alkana ya, tetapi dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. Jadi cuman ana ganti ena gitu aja nah ya. Ana jadi ena. Nah, contohnya suku pertama C24. Suku pertama C24. Karena ini ada antar atom C sebanyak, berarti nanti minimal C-nya butuh 2. Kalau C-nya 1 kan nggak bisa ya. Jadi untuk alkena itu suku yang paling rendah adalah C-nya 2. Kalau alkana 1 ya, jadi beda ini. Jadi C2, contoh C24 namanya etena, C36 propena, C4H8 butena dan seterusnya. Pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena ya. Jadi ya namanya seperti aja. Alkena rantai bercabang, urutan penamaannya adalah ini. A. Memilih rantai induk. Nah, ini jadi ini gampang banget namanya ya. Jadi memilih rantai induk yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Rantai karbon terpanjang yang mengandung rangkap. Ini ada tulisan benar, yang ada salah anak ya. Jadi ini benar. Kenapa kok ini salah? Sebab kalau kita lihat dari rantai karbonnya, ini gandeng, ini gandeng, ini gandeng, ini gandeng. Ikatan rangkapnya tidak ada. Ya. Jadi sini ikatan rangkapnya tidak ada. Tapi kalau ini C ini gandeng, ini yang utama itu. Nah, berarti ini ya. Jadi ini yang dimaksud ikatan rangkap. Sehingga dari sini rantai yang terpanjang adalah 4. Berarti nama induknya bernama butena. Begitu nanti ya. Jadi yang terpanjang itu 4 berarti butena. Terus nanti ada penomoran anak-anak. Kita belajar sekalian aja nggak apa-apa. Lalu dinomori anak-anak. Dari rantai induk ini dinomori. Nomornya dari kiri apa dari kanan? Ya, dari kiri apa dari kanan. Nanti kalau pemberian nomor, ikatan rangkap ini harus jatuh nomor yang sekecil-kecilnya. Jadi bukan cabang, tetapi ikatan rangkapnya dulu kita prioritaskan.
harus jatuh nomor yang sekecil-kecilnya. Kita cek. Kalau dari kiri tuh 2, 3 rangkap. Kalau dari kanan 1 udah rangkap. Berarti penomoran dari kanan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti ini cabang. Cabang ini bernama, kalau C-nya 2 cabang kan alkil. Kalau 1 metil, kalau 2 etil. Berarti namanya menjadi 2 etil. Karena rangkapnya jatuh pada C nomor 1, berarti 1 butena. 2 etil, 1 butena. 1 tadi menunjukkan letaknya C rangkap. Ini nggak boleh ada namanya nih ya, kan ini salah gitu. Oke. Memberi nomor. Ya, tadi sudah saya singgung tadi, memberi nomor. Dengan aturan penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga ikatan rangkap mendapat nomor yang terkecil. Ya, jadi bukan berdasarkan posisi cabang, tapi dasarnya adalah letaknya ikatan rangkap. Rangkap harus nomor yang sekecil-kecilnya. Coba Anda cek ini. Nah, yang terpanjang ada 4. Ini ada 4. Ya. Kenapa ini kok salah? Tadi saya bilang, kalau dari kiri nomor terkecil 1, 2, 3, 3 cabang. Kalau dari kanan 1 udah cabang ya. Berarti ini penomoran harus nomor kecilnya. Maka dari gambar ini penomoran bukan dari kiri tetapi dari kanan. Karena kalau dari kiri rangkapnya jatuh pada C nomor 3, kalau dari kanan rangkapnya jatuh pada C nomor 1 ya. Apa Pak namanya? Coba latihan sekalian. Berarti kalau terpanjang 4 butena. Ya kan? Butena. Ya. Rangkapnya jatuh pada C nomor 1 berarti 1 butena. Itu induknya. Induknya 1 butena. Nah, ada cabang itu taruh depan namanya. Ada metil jatuh pada nomor 3, maka bernama 3 metil 1 butena. 3 metil 1 butena. Begitu namanya. Ya, ini namanya salah ya. Kalau Anda memberi nama 2 metil 4A, 2 metil 3 butena, salah. Ya, salah. 2 metil 3 butena, tidak boleh. Nama itu nama yang salah. Nama yang betul adalah ini. Oke. Nah, penamaan dengan urutan. Nomor atom C yang mengikat cabang, nama cabang, nomor atom C ikatan rangkap, nama rantai induk alkena. Contoh ini. Ya, namanya adalah, kamu cek ini ya. Terpanjang 1, 2, 3, 4. Nah, penomoran itu adalah dari kanan. Nah, tidak ada cabang ini, maka langsung bernama 1 butena. Kalau yang ini tuh 2, 3, 4. Rangkapnya kalau dari kanan nomor 1, kalau dari kiri nomor 3. Berarti dari kanan. Ya, maka bernama 3 metil 1 butena. Awas, 3 metil karena 3-nya ini metil 1 butena, bukan 2 metil, bukan dari kiri ya, bukan dari kiri. Kalau dari kiri kan 2 metil 3 butena, salah ya. Karena penomoran dari kanan maka bernama 3 metil 1 butena. Begitu ya. Cukup gampang, nanti kalau cabang lainnya itu ya seperti aturan pada alkena ya. Aturannya persis pada alkena. Oke. Keisomeran alkena. Alkena mempunyai 2 keisomeran sebagai berikut. Keisomeran struktur. Keisomeran struktur yaitu keisomeran yang terjadi pada jika rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Keisomeran pada alkena dimulai ditemukan pada C4H8 terus ke suku yang lebih tinggi. Jadi nanti alkena itu yang sudah memiliki bentuk-bentuk yang lain atau bentuk molekul yang gambar struktur yang lain itu mulai C nomor 4. C nomor 2 hanya etena saja, C nomor 3 hanya propena saja. Nah, ini contoh ini ya. C4H8 mempunyai 3 macam isomer, yaitu pertama C4H8 ada kita gambar lurus tanpa cabang. Oke, tanpa cabang nah ya. Jadi ini ada bernama 1 butena. Penomoran dari kiri ya. Kenapa? Rangkapnya jatuh
nomor yang sekecil-kecilnya dimulai dari kiri, 1 butena. Kalau yang ini tu 2 rangkap, tu 2 rangkap. Kalau dari kiri rangkapnya nomor 2, kalau dari kanan rangkapnya nomor 2, ya sama saja. Berarti kalau gambar seperti ini bisa Anda kasih nomor dari kiri maupun dari kanan, maka bernama 2 butena. Ini isomer yang pertama bernama 1 butena, 2 butena yang kedua. Sama-sama C-nya 4 hanya 8 anak-anak ya. Maka isomer. Rumus molekul sama, rumus bangunnya beda. Rumus bangun tadi bedanya ditunjukkan oleh nama yang beda. Ketika nama beda berarti rumus bangunnya mesti beda. Oke. Ini yang ketiga. Oh, ditata seperti ini. Yang terpanjang ada 3, yang satunya ditaruh sebagai cabang. Penomoran dari mana, nak? Nah, dari kiri ya, dari kanan ya, dari kanan. Karena 1 rangkap, jadi ini nomor 1. 1, 2, 3. Pada nomor 2 ada metil, ya, terpanjang 3 berarti propena. enanya jatuh pada C nomor 1. Ena itu rangkapnya 2 tadi anak-anak, ya. Ena tadi yang rangkap 2 tadi, ya. Jadi namanya dalam jadi 2 ini kan 1, 2 ini 3, berarti 2 metil 1 propena. Contoh yang lebih banyak ini, ya. C5H10 mempunyai 5 macam isomer, yaitu 5, ya, 5. Pertama kita gambar lurus, rangkapnya kita taruh paling pinggir, berarti nomor 1 pentena. Kita gambar lurus, rangkapnya kita taruh nomor 2, bernama 2 pentena. Nah, kemudian ini gambar seperti ini, kita potong 1 ya, yang terpanjang tinggal 4, ya. Bab ini kalau Anda pindah sini sama saja, ya. Pak, ini tak pindah ke sini, ya tetap nanti penomoran malah dari kanan, 2 butena juga, 2 pentena juga, ya. Nah, ini gambar yang terpanjang 4, rangkapnya ditaruh paling pinggir. Nah, yang satu dipotong, ditaruh sebagai cabang, ya, cabangnya taruh sini, maka bernama penomoran dari kiri, 1, 2, 3, 4. Terpanjang 4 berarti butena. Enanya jatuh pada C nomor 1, ya. Kalau 1 itu boleh kasih 1, boleh enggak, ya. Maka bernama, ini ada cabang namanya metil ya Nana, ya, jatuh pada C nomor 3, berarti 3 metil 1 butena. Nah, ini ya gambarnya buat seperti ini. Penomoran dari mana nih? Tu 2 rangkap, tu 2 rangkap. Wah, berarti dari kiri kanan sama saja, Pak. Nah, ini ya mohon dipertimbangkan anak-anak. Cabang kalau 1, 2 rangkap, tu 2 rangkap, dari kanan rangkapnya nomor 2, C nomor 2, dari kiri juga nomor 2. Sama saja, Pak, tidak boleh kalau ada kasusnya seperti ini. Kalau ada cabang, mohon cabang itu juga diutamakan, ya, diutamakan. Berarti penomoran bukan dari kiri tetapi dari kanan. Sebab kalau dari kiri tu 2, 3 cabang, dari kanan 1, 2 cabang, kita utamakan, ya. Maka bernama 2 metil 2 butena. Butena itu 4. Ini gambar yang keempat, ya. Nah, ini seperti ini, yang terpanjang tetap 4, rangkapnya jatuh paling pinggir, ya. Lalu cabangnya taruh sini, sehingga namanya beda, anak, ya, namanya beda. Penomoran dari kiri ya, tu 2, 3, 4, berarti terpanjang 4, rangkapnya jatuh pada nomor 1, berarti 1 butena. Nomor 2 udah ada cabang ini, 2 metil 1 butena, ya. Itu namanya keisomeran. Oke, keisomeran geometri. Nah, ini ada isomer ruang. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau melihat gambarnya itu bisa, ya. Yaitu keisomeran yang terjadi karena perbedaan orientasi gugus-gugus di sekitar C, ikatan rangkap. Contoh ya, 2 butena mempunyai 2 isomer geometri, yaitu cis 2 butena dan trans 2 butena. Coba Anda amati ini.
Ini aslinya kan CH3 garis CH rangkap CH3 sama ya, CH3 garis CH rangkap CH garis CH3 sama. Cuman kamu amati di sini bedanya ya. Bedanya kamu amati ya. Kalau ini CH3-nya sama-sama di atas ya anak-anak ya. Ini CH3 sama-sama di atas. Ini namanya sama-sama dua butena loh cah ini ya. Ini namanya sama-sama dua butena. 1 2 3 4. Tuh 2 1 2 3 4. Rangkapnya jatuh pada nomor 2, maka dua butena. Ini sama. 1 1 2 3 4. Ya. Cuman kamu lihat ya, yang ini CH3-nya sama-sama di atas, hanya sama-sama di bawah. Ini CH3 atas, H atas, ini H bawah, CH3 bawah ya. Nah jadi ini cis dua butena. Kalau sama-sama atas atau sama-sama bawah itu cis. Kalau nanti berseberangan, satu atas satu bawah, satu atas satu bawah, berarti bernama trans dua butena gitu ya. Oke. Syarat terjadinya isomer geometri anak-anak ini ya adalah apabila masing-masing atom karbon yang berikatan rangkap mengikat dua atom atau dua gugus yang berbeda. Ini anak-anak coba sini. Rangkap ini. Yang satunya yang diikat CH3, yang satunya H. Berarti ini dan ini kan beda. Ya, ini kan beda. Yang ini C yang atas CH3, yang bawah H, berarti dan ini kan beda. Jadi karena kedua C yang punya rangkap ini sama-sama punya gugus, dua gugus yang beda, maka dia itu punya sistran. Baik C kiri maupun C kanan, dua gugus yang diikat harus beda. Itu ya. Sehingga jika atom atau gugus yang terikat tersebut bertukar tempat, maka strukturnya akan menjadi berbeda. Ini senyawa berikut ini menyisomer geometri atau tidak. Jika ya, nyatakan dengan cis atau trans. Nah ini coba anda amati ini. C ini ya. 1 CH3, satunya CH3. Berarti sama. Kalau sama boleh apa enggak anak-anak? Oh enggak boleh ya. Tidak boleh kalau sama. Berarti ini enggak punya sistran. Loh Pak, yang ini 1 CL 1 CH3 boleh yang kanan. Dua-duanya harus seperti ini. Keduanya harus memiliki dua gugus yang beda. Yang memang kanan boleh tapi yang kiri tidak boleh. Berarti senyawa ini tidak punya sistran. Gitu ya. Nomor B. Coba nomor B. C ini 1 CH3 1 H. Boleh enggak anak-anak kalau mau sistran? Beda nih ya. Beda. Kalau beda boleh. Ini Cl CH3 ya anak-anak ya. Oke. Cl CH3 beda anak-anak ya ini. Maka ini boleh. Maka ini punya sistran. Ini itu nyatakan cis apa trans. Nah ini kelihatannya yang sama kan CH3 ini. Satu atas satu bawah, berarti bernama trans gitu. Oke, yang ini punya sistran apa enggak? C yang kiri ke atas CH3, ke bawah CH3, boleh enggak nih? Oh enggak boleh, berarti ini enggak punya sistran ya. Ini nih C nih, kiri yang ini 1 CH3 1 Cl ya. Oke, atas CH3 bawah Cl, bolehkah? Boleh, karena beda ini yang intinya beda ya. Ini loh ya, yang beda. C Cl. Oke. Si siapa terang anak-anak? Oh, CH3-nya satu, berarti gambarnya ada gambar yang trans. Kalau nanti ini kamu ganti CH3, ini kamu ganti Cl, dipindah begitu ya, maka namanya adalah gambar positif itu. Oke, jawabannya ini ya. A tidak, karena salah satu C ikatan rangkap mengikat gugus yang sama. Nah, ini yang enggak boleh ya. Ini B ya, karena kedua atom C ikatan rangkap mengikat gugus berbeda termasuk bentuk trans. Ya, bentuknya trans ini ya. Satu di atas, satu bawah trans. Oke, tidak, karena kedua atom C ikatan rangkap mengikat gugus yang sama.
ini yang tidak boleh, C ya. Oke. Ya, karena kedua atom C rangkap pengikat gugus berbeda, termasuk bentuk trans. Nah, ini ya, karena kedua C rangkap itu memiliki gugus yang beda, ya. Oke, itu ya. Kemudian sifat-sifat alkena. Pertama ini sifat fisis, titik lalah dan titik didih alkena hampir sama dengan alkana yang sesuai. Pada suku kamar, suku-suku rendah berwujud gas, suku-suku sedang berwujud cair, dan suku-suku tinggi berwujud padat. Jadi C-nya semakin banyak, itu titik didihnya semakin tinggi, ya. Tinggi. Sing C-nya sedikit, suku yang rendah itu berwujud gas. Ya, etena, propena, butena, itu pentena itu masih gas. Tapi kalau sudah 6 itu cair. Ya, ini relatif lah sama berapa itu. Yang penting pokoknya semakin banyak C itu wujudnya semakin padat, ya. Gas, cair, kemudian padat. Reaksi alkena. Alkena jauh lebih reaktif daripada alkana karena adanya ikatan rangkap, ya. Jadi rangkap tadi bisa putus anak-anak, ya. Jadi rangkap tadi bisa putus. Reaksi alkena terutama terjadi pada ikatan rangkap tersebut. Reaksi alkena sebagai berikut. 1. Reaksi adisi. Ad itu penambah, penambahan atau penjenuhan dengan jalan pemutusan ikatan rangkap. Reaksi adisi yaitu pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dengan cara mengikat atom lain. Zat-zat yang dapat mengadisi alkena adalah ini, ya. Jadi tidak semua zat bisa loh, ya, bisa mutus ini. Oke. Ini ya. CH2 rangkap CH2 plus H2. Maka menjadi ini putus, ya. Ini rangkap menjadi putus, menjadi tunggal, berarti putus 1. Hanya masuk add nambah. H yang satu masuk sini menjadi CH3, H yang satu ini masuk sini menjadi CH3. Namanya adalah adisi, pemutusan ikatan rangkap. Halogen F2, Cl2, Br2 atau I2. Ini contoh. CH2 rangkap CH tunggal CH3 plus Br2. Oh, ini ada tanda hasil ini, ya. Apa yang terjadi, anak? Ini bisa putus, maka Br yang pertama masuk sini, maka CH2 Br, CH2 Br. Yang ini putus, CH-nya masuk, Br-nya masuk ke sini. Yang satu yang masuk sini Br-nya. Maka CH2 Br, CH Br, CH Br. Ya, Br-nya masuk sini, Br yang pertama masuk sini, Br yang kedua itu masuk sini. Ini akhirnya putus. Ya. Oke. Hasilnya adalah bernama 1,2 dibromopropana. Jadi ini golongan alkana, nak. Ini bernama propena karena 2, 3 rangkapnya ada rangkap 2 berarti alkena propena. Ini bernama 1,2 dibromopropana. Asam halida HCl, HBr, HF dan HI. Jika alkena menangkap asam halida berlaku aturan Markov-Nikov, yaitu aturan H dari asam halida, ini hanya HCl, HBr, HF, HI, ya. Asam halida akan terikat pada atom C berikatan rangkap yang telah memiliki atom H lebih banyak. Jadi intinya H nanti akan datang ke C yang jumlahnya lebih banyak. H nanti akan datang, ini kan hanya ada H, nah nanti datang ke C yang jumlahnya lebih banyak. Gitu. Oke, contohnya anak-anak perhatikan, ya. Ini sesama ini sering-sering keluar pada event UTBK, waktu ada UNBK, itu pada UNBK sering-sering keluar seperti ini, ya. CH2 rangkap CH tunggal CH3 plus HCl, ya. Nanti yang H nanti datang kemana, C nanti datang kemana, itu ini ada aturan, ya, ada aturannya. Itu H nanti akan datang ke
C yang jumlahnya lebih banyak. Oke, C ini berapa jumlahnya? 2. C ini berapa jumlahnya? 1. Maka H akan datang ke jumlah C nya yang lebih banyak, ya. Boleh kalau Anda pengen mengingat-ingat ini, C ini kan hartanya 2, C ini kan hartanya 1, harta tuh H, C itu hartanya berapa? 2, C ini hartanya berapa? 1. Maka kalau ini kan C yang kaya, ini kan C yang miskin. Biasanya orang itu kalau kaya, anak-anak, semakin kaya harta, semakin miskin ya semakin miskin harta. Maka kalau ada orang kaya, ada harta dari luar, dia cenderung harta dari luar itu ikut pada orang yang kaya H. Nah, jadi sehingga nanti hanya datang ke CH2, maka menjadi CH3. Nah, Cl-nya akan datang ke C yang miskin harta. Maka Cl, apa namanya? Kloro, berarti bernama 2 kloro propana. Ini kan ikatannya tunggal, berarti kan alkana. Karenanya kan tunggal. Berarti golongan alkana, C-nya 3 bernama propana. Penomoran dari kiri atau kanan sama saja. Klornya jatuh pada C nomor 2, berarti 2 kloro propana. Hasilnya bukan Cl ke kiri, H ke kanan. Kalau Cl ke kiri berarti 1 kloro propana. Salah. Nanti bilang A, B, C, D, E itu ada 2 kloro propana, ada 1 kloro propana. Kamu harus hati-hati, ya. Oke, B. Reaksi pembakaran atau oksidasi dengan oksigen. Pembakaran semua alkena menghasilkan CO2 dan H2O. Biasa ya, ini sebagai bahan bakar ya. Semua hidrokarbon kalau dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Pembakaran tidak sempurna alkena menghasilkan CO dan H2O. Nah, kalau sempurna itu hasilnya CO2, kalau tidak sempurna menghasilkan CO. Itu ya. Lalu ada lagi reaksi polimerisasi. Nanti kita terangkan di kelas 12 saja lah ya. Kita hari ini hanya mengenali saja. Polimerisasi reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar polimer. Kalau satu itu monomer, kalau banyak itu poli. Satu mono, banyak poli. Contoh, polimerisasi etena menjadi polietena. Ini CH2, rangkap CH2 menjadi, ini putus anak-anak. Jadi ini putus, maka ada tangan kosong. Ya, ini kosong nanti. Jadi Anda punya banyak apa jenengi? Potongan-potongan, ya. Jadi kalau ini Anda punya banyak seperti nanti ada gandeng-gandengan nanti menjadi molekul yang banyak. Jadi CH2, gandeng CH2, gandeng CH2, gandeng CH2, gandeng CH2 dan seterusnya itu semakin banyak. Ya. Jadi sampai ribuan ya, sampai ribuan. Nah, nanti kelas 12. Contohnya berbagai macam plastik, berbagai macam apa namanya tuh karet ya. Itu banyak melibatkan polimerisasi ini. Ya, itu. Nah, ini sudah ya. Saya kira itu yang penting untuk materinya. Yang pokok ini aja ya. Jadi memberi nama. Ini tugas 4 ya Nana ya. Tugas 4. Sangat gampang lah, Oke, terpanjang tuh 2, 3, 4. Oh, ini yang terpanjang. Penomoran dari kanan apa dari kiri? Rangkap harus yang sekecil-kecilnya, berarti dari tuh 2, 3. Ini ada cabang namanya apa? Nah, ini jadi kalau di luar induk maka tentunya induknya dua ya. Silakan mana induknya dulu. Ini induknya ini, Pak. Kasih nomor dari kiri, Pak. Berarti ini nomor 3, Pak. Metenya Ani. Nah, ternyata tadi diperhatikan. Ini terpanjang 4. Penomoran dari tu 2 rangkap. Tu 2 rangkap. Tu 2 rangkap ada cabang. Tu 2 rangkap oh ada cabang. Sama saja. Boleh dari kanan, boleh dari kiri, ya, penomorannya. Ini ya, dan seterusnya. Tu 2, 3 rangkap. Tu 2 3 rangkap. Kira-kira kamu tebak dari mana yuk penomoran? Dari kiri apa dari kanan? Tu 2, 3 rangkap. Tu 2, 3 rangkap. Dari apa dari kanan? Iya, Anda benar. Dari kanan ya. Sebab kalau dari kiri nggak ada cabang.
dan kalau ada cabang maka ini juga kita prioritaskan ya. Itu oke, penamaan. 2, tulislah semua isomer kon gambar isomer cah. Jadi CP214 mbok gambar sing sakakeh ya. Nah, kayak ini tadi, mana ya tadi, nah ini C510 ada 5 gambar dengan nama 5 macam. Nah, nek papat ada 3 gambar. Nah, dan nek nanti 7, anak 7 itu berapa gambar yang mungkin ya. Oke. Terus tuliskan rumus bangun, rumus betul dari ini. Kon gambar rumus bangun nih. Caranya yuk gampang. 1 heksena berarti terpanjang 6. Rangkapnya jatuh pada C nomor 1. Nah, terus nanti ini penomoran ya. Itu pada nomor 3, 4, 5 ada tetrametil, berarti ada metil sebanyak 4. Kamu kamu tempelkan pada C nomor 3 sebanyak 2, 4 sebanyak 1, 5 sebanyak 1, dan seterusnya ya. Dekena itu 10, 2 dekena berarti jejer 10, rangkapnya jatuh pada nomor 2. 2, 4, 5 trimetil 5 propil 2 dekena itu ya. Itu yang penting dari ini. Ini nanti segera dikerjakan, kemudian nanti anak-anak dimasukkan ke kantong tugas ya. Kantong tugas yaitu tugas yang keempat. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar. Mudah-mudahan nanti kalian mendapatkan kemudahan di akhir kegiatan nanti ya. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi